Oke, selamat datang di sesi bedah saham kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu emiten yang menarik banget, yaitu PT Pembangunan Geraha Lestari Indah atau PGLI. Ini nih contoh studi kasus yang klasik banget. Sebuah perusahaan yang ceritanya itu wah memukau pasar, tapi kenyataan fundamentalnya agak beda. Nah, tugas kita sebagai investor yang pinter yang memisahkan keduanya itu. Yuk kita mulai. Coba dilihat. Di depan kita ini ada teka-teki. Di satu sisi, harga saham PGLI itu terbang, meroket lebih dari 75% dalam setahun. Keren banget kan performanya? Tapi, di sisi lain, kalau kita intip laporan keuangannya, malah rugi 3,3 miliar rupiah. Jadi, harga saham yang naik gila-gilaan ini ketemu sama fundamental yang ya bisa dibilang berdarah-darah. Inilah inti paradoks yang mau kita pecahin bareng-bareng. Pertanyaannya jadi simpel kan, kalau perusahaannya secara duit masih boncos, apa sih yang dilihat pasar sampai berani banget naikin harganya setinggi itu? Apa ada sesuatu yang kita nggak lihat di balik angka-angka merah itu? Nah, itu dia yang bakal kita cari jawabannya di analisis kali ini. Biar gampang, kita bakal lewatin 5 tahap. Pertama, kita dalami dulu paradoks harga versus laporan keuangan tadi. Terus, kita bakal jadi dokter nih, kita diagnosis fundamentalnya. Habis itu, kita selami obat yang katanya bisa nyembuhin, yaitu manuver mereka ke energi hijau. Terus, bagian paling penting, kita hitung valuasinya buat misahin mana cerita, mana realita. Dan di akhir, saya bakal kasih putusan ala mentor. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Di sini kita coba pahami dulu konfliknya. Antara sentimen pasar yang lagi euforia banget, sama kenyataan finansial perusahaan yang, jujur aja, masih penuh tantangan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap diagnosis. Anggap aja kita ini dokter, oke? Sebelum kita kasih resep atau obat, kita harus periksa dulu kondisi pasien ini secara total. Kita mau lihat fundamental PGL itu kayak gimana sih sebelum ada cerita-cerita besar soal transformasinya. Jadi, kalau kita lihat sejarahnya, tulang punggung PGLI itu ya bisnis perhotelan. Mereka punya dan kelola Traveler Suites di Medan, itu loh, hotel apartemen bintang 4. Nah, inilah bisnis utama mereka selama ini yang jadi basis kinerja keuangan mereka di masa lalu. Coba kita lihat datanya per tahun. Ruginya bengkak. Dari yang tadinya sekitar 1 miliar di 2024, jadi 3,3 miliar di 2025. Tapi, yang lebih bikin khawatir itu margin EBITDA-nya. Angka ini nunjukin kemampuan bisnis inti buat hasilin duit sebelum bayar bunga, pajak, dan lain-lain. Angkanya itu anjok, dari positif 2,5% jadi minus 6,3%. Artinya apa? Artinya bahkan sebelum bayar utang dan pajak pun, operasionalnya itu udah bakar duit. Eits, tapi tunggu dulu. Di tengah data tahunan yang suram itu, ada secercah harapan dari laporan kuartalan terbarunya. Pendapatannya naik, dan yang lebih penting lagi, ruginya berhasil ditekan jauh banget, turun hampir 70% dibanding kuartal yang sama tahun lalu. Nah, inilah percikan api kecil yang mulai bikin pasar melirik. Tapi, di balik perbaikan kecil itu ada bendera merah lainnya. Struktur modalnya ini agresif banget. Total utangnya mencapai 22,1 miliar rupiah, sementara modal alias ekuitasnya sendiri cuma 12,6 miliar rupiah. Artinya, utangnya jauh lebih besar dari modalnya. Ini posisi yang sangat-sangat berisiko. Jadi, kesimpulannya sejauh ini, fundamentalnya lemah, utangnya tinggi, tapi ada sedikit perbaikan. Terus apa obatnya? Apa yang bikin pasar berharap pasien ini bisa sembuh? Nah, ini dia jawabannya di bagian ketiga. Manuver strategis mereka ke energi hijau. PGLI udah nggak lagi cuma bertaruh di bisnis hotel. Mereka banting setir, diversifikasi besar-besaran ke sektor yang lagi panas banget di pasar, energi terbarukan. Inilah cerita masa depan yang bikin investor rela, ya agak-agak merem sama angka merah di laporan keuangan yang sekarang. Lebih spesifik lagi, mereka masuk ke bisnis pembangkit listrik tenaga mini hidro dan air lewat beberapa anak perusahaan. Tapi, poin kuncinya di sini, dan tolong perhatikan baik-baik, sebagian besar proyek ini masih dalam tahap pengembangan. Artinya, potensi duit gedenya itu masih di masa depan, belum jadi kenyataan hari ini. Kutipan dari seorang analis ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. PGLI saat ini adalah story stock. Harganya itu nggak didorong sama untung sekarang, tapi didorong sama narasi, sama ekspektasi, sama mimpi akan potensi besar di masa depan. Nah, sekarang kita masuk ke jantung analisisnya. Oke, ceritanya menarik, kita akui itu. Tapi, sebagai investor yang rasional, kita harus tanya, berapa sih harga yang kita bayar buat cerita itu? Di bagian keempat ini, kita akan hitung-hitungan. Cara paling gampang buat ngukur ini adalah dengan bandingin harga yang Anda bayar di pasar sama nilai aset bersih aslinya per lembar saham. Yuk kita lihat angkanya satu persatu.
Oke, ini dia nilai fundamental aslinya. Kalau kita ambil semua aset perusahaan terus kita kurangi sama semua utangnya, nilai bersih yang tersisa buat tiap lembar saham itu cuma sekitar 26 perak. Tolong ingat angka ini ya, 26 perak. Sekarang, kita lihat harga yang diminta sama pasar. Di periode yang sama, saham PGLI itu harganya Rp264 per lembar. Jauh banget kan bedanya? Dan inilah hasilnya. Rasionya 10,23 kali lipat. Angka ini nunjukin dengan jelas banget jurang antara realita sama cerita. Pasar rela bayar lebih dari Rp10 untuk setiap Rp1 aset bersih yang dimiliki perusahaan. Wow! Coba saya terjemahkan artinya buat Anda sebagai investor. Ini artinya Anda bayar premi lebih dari 10 kali lipat dari nilai asli perusahaan hanya untuk sebuah janji masa depan yang belum tentu terjadi. Ini bukan lagi investasi biasa, ini udah masuk ke spekulasi dengan pertarungan yang sangat tinggi. Oke, setelah kita bedah semua faktanya, dari fundamental yang lemah sampai valuasi yang mahal banget, kita sampai di bagian akhir, putusan sang mentor. Apa langkah yang paling bijak buat seorang investor yang rasional? Kesimpulannya jelas, PGLI ini definisi textbook dari investasi berbasis cerita. Potensi untungnya gede banget kalau semua proyek energinya berhasil dan menghasilkan laba masif. Tapi risikonya juga sama besarnya kalau cerita itu ternyata cuma tinggal cerita. Jadi sebagai mentor Anda, ini arahan dari saya. Pertama, sadari dan pahami resikonya. Fundamentalnya masih rugi, utangnya tinggi. Kedua, sabar. Tunggu bukti kinerja yang nyata. Jangan beli janji, belilah realita. Tunggu sampai mereka beneran bisa cetak untung. Ketiga, dan ini yang paling penting, tetap rasional. Jangan ikut-ikutan FOMO, jangan kejar saham yang harganya udah kemahalan. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan Anda masing-masing. Analisis kita hari ini membawa kita ke satu pertanyaan mendasar yang harus Anda tanyakan ke diri sendiri setiap kali mau berinvestasi. Apakah Anda menaruh uang Anda pada kinerja nyata hari ini atau pada sebuah cerita indah tentang masa depan? Pilihan itu yang akan menentukan hasil perjalanan investasi Anda.